Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Alpiona, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak pada tumbuhan. Pertama-tama, pengertian gerak pada tumbuhan. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak disebut dengan gerak pasif. Contoh gerak pasif yakni pada tumbuhan. Pada prinsipnya, tumbuhan bergerak dikarenakan adanya suatu proses pertumbuhan dan adanya kepekaan terhadap rangsangan atau iritabilitas yang dipunyai oleh tumbuhan tersebut. Sebagai tanggapan terhadap rangsangan, tumbuhan akan melakukan suatu pergerakan menuju ke arah rangsangan atau menjauhi rangsangan tersebut. Ada beberapa macam gerak yang ada pada tumbuhan, yaitu antara lain trofisme, nasti, dan taksis. Di sini kita akan menjelaskan gerak pada tumbuhan trofisme. Gerak trofisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Trofisme positif adalah gerak yang arahnya menghampiri atau mendekati rangsangan. Dan trofisme negatif merupakan gerakan yang arahnya menjauhi rangsangan. Ini adalah bagian dari gerak trofisme, yaitu gerak fototrofisme. Fototrofisme adalah gerak trofisme yang disebabkan oleh rangsangan berupa cahaya matahari. Contoh dari fototrofisme adalah pertumbuhan kleofil, rumput menuju arah datangnya cahaya. Yang kedua, gerak geotrofisme. Gerak yang disebabkan rangsangan gaya gravitasi disebut dengan gerak geotrofisme, karena gerak akar diakibatkan oleh rangsangan gaya tarik bumi atau gravitasi dan arah gerak menuju arah datangnya rangsangan. Maka gerak tumbuh akar disebut dengan geotropisme positif. Sebaliknya, gerak organ tumbuhan lain yang menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropisme negatif. Ini adalah contoh dari gambar. Selanjutnya, hidrotrofisme, yaitu gerak tumbuh akar yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah. Gerak akar menuju sumber air disebut dengan hidrotrofisme positif. Jika tanaman tumbuh menjauhi air disebut hidrotrofisme negatif. Misal gerak pucuk batang tumbuhan yang tumbuh ke atas air. Selanjutnya, gerak stigmotrofisme. Gerak tumbuh karena rangsangan sentuhan tersebut disebut dengan gerak stigmotrofisme. Pada sisi sulur yang menyentuh aji, pertumbuhan sel-selnya melambat sehingga bagian tersebut lebih pendek daripada sisi sulur yang tidak menyentuh aji. Selanjutnya, gerak kemotrofisme. Kemotrofisme adalah gerak trofisme yang disebabkan adanya rangsangan berupa zat kimia. Misalkannya, gerakan akar yang menuju unsur hara atau pupuk dalam tanah. Selanjutnya, gerak termotrofisme. Termotrofisme adalah pergerakan pertumbuhan tanaman yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa panas atau perubahan panas. Salah satu contoh termotrofisme adalah pertumbuhan daun tanaman rhododendron yang dapat menjadi kering dan menunduk ke bawah apabila suhu lingkungan mencapai -1 derajat Celcius. Selanjutnya, gerak kototrofisme. Kototrofisme
bahasa Yunani yaitu skotos yang berarti kegelapan atau kekelaman. Jadi dapat disimpulkan skototrofisme adalah pergerakan pertumbuhan ke arah kegelapan. Selanjutnya, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, menutupnya daun putri malu dan tumbuhan Venus karena sentuhan. Menutupnya daun majemuk pada tanaman polong saat malam hari. Membuka dan menutupnya bunga pukul 4. Membuka serta menutupnya stomata. Pada bagian gerak nasti terdapat bagian itu yang pertama tigmonasti atau seismonasti, yaitu tigmonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsang mekanisme berupa sentuhan atau tekanan. Yang kedua, gerak termonasti merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan karena adanya perubahan suhu. Yang ketiga, gerak fotonasti yaitu merupakan gerak nasti karena pengaruh rangsangan cahaya. Selanjutnya, niktinasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh suasana gelap. Selanjutnya, gerak nasti kompleks merupakan gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus yang saling terikat. Contoh, membuka dan menutupnya sel stomata. Contohnya adalah ketika tumbuhan Venus melahap serangga yang menempel pada mulut. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga tumbuhan Venus. Dapat dilihat di gambar. Selanjutnya, gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak seluruh bagian tubuh tumbuhan menuju atau menjauhi rangsangan. Gerak yang menuju ke arah datangnya rangsang disebut taksis positif. Sedangkan gerak yang menjauhi rangsangan disebut yang taksis negatif. Ini adalah bagian dari gerak taksis. Yang pertama, fototaksis. Fototaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Selanjutnya, kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis yang disebabkan oleh rangsangan berupa zat kimia, misalkannya spermatozoa yang bergerak menuju sel telur pada peristiwa pembuahan, atau metagenesis tumbuhan lumut bryophyta. Sel telur ovum mengeluarkan zat kimia, gula dan protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.